Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan coklat, dimulai dari proses pemanenan hingga diperoleh suatu produk coklat. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sri Lestari, NIM 180305003. Saya Timur Tonga, NIM 180300501. Saya Rizky Deri Alivia, NIM 180305005. Nama saya Ade Bila Putri, NIM 180305006. Saya Fadul Asmi Barus dengan NIM 180305017. Saya Rizky Dara Arfiwanda, NIM 18030. Nama saya Putri Bumainda, NIM 180305022. Nama saya Ulfa Nurfadari Bendora, NIM 1803001. Saya Muhammad Cahya Fadil dengan NIM 180305050. Pada video ini, kami memilih produk coklat Cadbury Dairy Milk. Siapa sih yang gak kenal coklat? Tanaman dengan nama latin Theobroma cacao ini banyak digemari masyarakat, terutama setelah diproses menjadi sebuah produk. Biji kakao coklat pertama kali dikonsumsi sebagai minuman oleh penduduk Amerika kuno, tepatnya para bangsawan dan raja-raja. Seiring berjalannya waktu, coklat tidak hanya dapat dikonsumsi sebagai minuman, tetapi kita juga dapat menemukannya dalam bentuk coklat batangan. Kita pasti pernah nemuin coklat yang beda merek, beda pula rasanya, beda pula enaknya. Nah, selain dari bibit yang digunakan, kualitas coklat juga dipengaruhi dari kadar lemaknya. Semakin banyak kandungan lemak coklat, maka semakin enak rasanya, semakin mahal harganya, dan semakin sulit pula proses pembuatannya. Buah kakao bisa dipanen apabila telah terjadi perubahan warna kulit dan setelah fase perbuahan sampai menjadi buah dan matang usia 5 bulan. Ciri-ciri buah yang akan dipanen adalah berwarna kuning pada alur buah, pada permukaan buah, pada punggungan buah, dan berwarna kuning juga pada seluruh permukaan buah. Selanjutnya dilakukan proses sortasi untuk memisahkan buah kakao yang sehat dengan buah kakao yang rusak. Kemudian dilakukan proses pemeraman sekitar 6-11 hari sebelum buah tersebut dipecah. Tujuannya untuk membantu pembentukan cita rasa dan aroma kakao dan juga mempermudah proses fermentasi agar pulp lebih mudah terlepas dari biji kakao. Kemudian yang ketiga adalah proses pengupasan. Pemecahan buah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai biji, kemudian diikuti dengan pemisahan biji dari buah, sekaligus disortasi agar mendapatkan ukuran biji yang sama atau seragam. Tahap selanjutnya adalah fermentasi. Tujuannya adalah untuk membentuk cita rasa coklat, mengurangi rasa pahit dan sepap dalam biji kakao. Selain itu juga untuk melepaskan pulp dari keping biji dan mempermudah lepasnya kulit biji dari keping biji pada proses pengeringan atau penyangraian biji kakao. Proses fermentasi berlangsung selama 4-6 hari, ditandai dengan berubahnya keseluruhan biji menjadi warna coklat gelap dan terbentuknya pori-pori kecil di dalam biji. Apabila sebagian biji berwarna ungu dan tidak terbentuk pori-pori, maka fermentasi dinyatakan gagal. Kemudian yang kelima adalah pengeringan. Kadar air yang terdapat pada biji kakao harus berada dalam sekitar 6-7%. Hal ini dilakukan agar biji kakao tidak mudah ditumbuh di kapang ataupun jamur yang dapat merusak kualitasnya. Tahap yang terakhir adalah penentuan mutu biji kakao. Standar mutu biji kakao Indonesia diatur dalam Standar Nasional Indonesia Biji Kakao yang kami tampilkan di dalam video. Apa aja sih tahapan dalam proses pengolahan coklat? Nah, pada tahap pertama adalah pembersihan dan pemilihan biji. Setelah biji kakao diseleksi dan dibersihkan dengan teliti, biji-biji tersebut diberikan melalui mesin pembersih yang berguna untuk memisahkan benda-benda asing yang mungkin masih melekat pada biji tersebut. Ini dilakukan agar produsen lebih berhati-hati dalam memilih jenis kakao. Dan produsen juga dapat menjaga cita rasa dari coklat tersebut agar rasanya tetap sama dan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Biji dengan varietas yang berbeda akan dipadukan dengan cara yang tepat agar menghasilkan rasa yang diinginkan. Nah, yang kedua adalah proses penyangraian biji kakao. Biji kakao ini disangrai untuk mengembangkan karakter dari rasa coklat yang khas. Tujuan dari proses penyangraian biji kakao ini adalah untuk mensterilkan biji kakao dan untuk memudahkan pemisahan kulit dengan biji kakao. Biji-biji ini kemudian dimasukkan ke dalam oven yang sangat besar, lalu diputar sesuai dengan varietas dan hasil akhir yang ingin dicapai.
Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyangraian biji kakao ini berkisar antara 30 menit sampai dengan 2 jam pada suhu yang sangat tinggi sekitar 150 derajat Celcius. Hasil dari penyangraian biji kakao ini adalah warna biji kakao yang akan berubah menjadi kecoklatan serta tercium aroma khas coklat. Setelah itu, biji kakao akan terpecah dari cangkang luarnya yang akan menghasilkan serpihan biji kakao. Sampai secepatnya didinginkan untuk mencegah pemanasan yang berlebihan. Biji selanjutnya dihancurkan dan dipisahkan dari kulit ari dan lembaganya dengan menggunakan teknik hembusan atau menambah secara mekanis. Keberadaan kulit ari dan lembaga tidak diinginkan karena akan merusak flavor dan karakteristik produk olahan coklat tersebut. Pemastaan dan pengempaan setelah penyangraian biji coklat atau nib mengalami proses penggilingan atau pengelomatan. Proses ini dilakukan secara bertingkat sebanyak 2-3 tahap untuk memperoleh pasta coklat atau cocoa liquor atau cocoa mash dengan tingkat kehalusan tertentu. Pasta coklat dipres dengan hidrolik press sehingga terpisah antara lemak coklat dan bubuk coklatnya. Lemak coklat berwarna putih gading pada suhu ruang dan merupakan komponen termahal dari coklat. Setelah dipres, maka akan disisakan coklat cake yang akan diolah lebih lanjut menjadi cocoa powder dengan cara dihaluskan dengan mesin grinder atau breaker sehingga didapatkan bubuk coklat dengan kehalusan yang seragam. Yang kelima adalah pencampuran dan penghilangan. Sekarang ke bagian coklatnya. Masa kakao sendiri sebetulnya pahit dan tidak begitu lembut. Untuk membuat berbagai jenis coklat yang berbeda, produsen akan menambahkan beberapa bahan lainnya dalam jumlah tertentu, seperti gula, lemak kakao, vanila, dan susu. Bahan-bahan tadi akan dicampurkan menjadi pasta dengan adonan yang konsisten. Pada tahap ini, gula dan kakao masih cukup kasar, jadi produsen menyiasatinya dengan memasukkan campuran ini ke penyulingan dan juga ke dalam roll untuk memperbaiki tekstur dan melunakkan pasta. Tahap ini amat penting untuk menentukan seberapa lembutnya nanti coklat ini ketika dimakan. Proses penghalusan atau quenching adalah proses pencampuran untuk menghasilkan coklat dengan flavor yang baik dan tekstur yang halus. Biasanya dilakukan 2 tahap. Proses dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius selama 24-96 jam. Adonan coklat dihaluskan terus-menerus dan lecithin ditambahkan pada quenching untuk mengurangi kekentalan coklat. Pada tahap ini, air dan senyawa pengganti flavor menguap. Lemak kakao akan menyelimuti partikel coklat, gula, dan susu secara sempurna, sehingga memberikan sensasi tekstur yang halus. Lemak coklat memiliki beberapa bentuk polimorfik dan proses pendinginan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi bentuk kristalnya. Jika pemadatan atau kristalisasi coklat cair dilakukan dengan proses pendinginan yang tidak terkontrol, akan dihasilkan coklat padat dengan tekstur yang bergranula dan spot-spot warna kelabu di permukaan. Tempering merupakan suatu tahapan proses berikutnya yang dilakukan untuk memperoleh coklat yang stabil, karena pada proses ini akan menghasilkan kristal-kristal lemak berukuran kecil dengan titik leleh yang tinggi. Adonan lemak cair didinginkan dari 50 derajat Celcius menjadi 18 derajat Celcius dalam waktu 10 menit dengan pengadukan yang konstan. Adonan lalu didiamkan di suhu dingin selama sekitar 10 menit untuk membentuk lemak coklat dengan kristal tipe beta yang bersifat stabil. Suhu selanjutnya dinaikkan menjadi 29-31 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Proses ini bisa bervariasi tergantung komposisi bahan yang digunakan. Sebelum pencetakan, suhu coklat cair dijaga pada 30-32 derajat Celcius untuk dibawa ke wadah-wadah pencetakan. Selanjutnya,
Dilakukan pendinginan lambat untuk memadatkan coklat dan coklat dikeluarkan dari cetakan setelah suhu mencapai 10 derajat Celcius. Proses pendinginan terkontrol akan menghasilkan coklat padat dengan kristal lemak yang halus dan struktur yang stabil terhadap panas. Terlihat dari sifat lelehnya yang baik dan permukaannya mengkilap. Nah, udah pada tahu kan gimana proses pengolahan coklat? Kami harap apa yang kami sampaikan dapat mengedukasi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.